Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, benar. Jika kau tak beserta kami Tuhan, tak mampu kami berjalan Tuhan. Karena dalam kehidupan kami ini Tuhan, yang kami sangat butuhkan adalah Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa. Tanpa Engkau kami gak mampu Tuhan. Tapi selama kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Di dalam Engkau yang pasti memberikan kami kekuatan. Artinya Tuhan, sampai akhir kehidupan kami akan melihat hidup kami diberkati Tuhan. Selama kami bersama dengan Tuhan, sampai akhir kehidupan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan selama Tuhan menyertai setiap kami percaya anak cucu kami semuanya dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini setiap kami Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa Tuhan, biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat-Mu tercurah bagi setiap kami. Dan di mana ada hadirat yang tercurah, di situ ada pemulihan yang pasti kami terima. Artinya Tuhan, bagi setiap kami, baik yang di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan, siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan, saat ini kami mau terima firman-Mu Tuhan. Kami doa jamah hati kami Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba. Berikan kami kerendahan hati untuk mau diajar sama Tuhan. Karena kami percaya ketika hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditabur, maka benih firman Tuhan ketika ditaburkan akan tumbuh, akan yaitu Tuhan berbuah lebat. Dan kami percaya kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman, kami doa Tuhan urapi Tuhan. Hamba terbatas Tuhan, hamba penuh dengan kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada urapan Tuhan, ketika sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Doa kami Tuhan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan sore hari ini bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas sebagai manusia, tapi benar-benar setiap kata kalimatnya semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Kami tolak segala yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak segala penyelewengan yang berasal dari iblis. Kami doa benar-benar Tuhan jamah mulut lidah hati hamba menyampaikan isi hati Tuhan saja, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Yuk, boleh sore hari yang indah ini saudara, cuaca cerah saudara, boleh berikan senyuman yang indah. Bilang sama kanan kirimu yang di rumah juga, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara sore hari ini. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena kenapa? Datang cari Tuhan luar biasa saudara. Di saat orang lain mungkin masih sibuk dengan pekerjaannya, saudara sudah menyempatkan diri untuk datang cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kau cari Tuhan, kau pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Oke, langsung saja yuk. Yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang nggak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh saudara. Pengakuan iman kita terhadap firman Tuhan dengan iman percaya, yuk sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan,
Amin. Masih pembacaan kita saudara di pembacaan Ibrani 12 ayatnya yang pertama saudara. Kalau kemarin saya baca ayat ini saudara fokus di ayat yang ketiga. Hari ini saya mau ajak saudara untuk fokus di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ibrani pasalnya yang pertama. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Itu akan menjadi dasar kita dan juga pembahasan kita saat sore hari ini. Sama-sama kita buka kitab kita Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Satu ayat saja sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, yuk sama-sama. Masih temanya sekali lagi saudara, judul khotbahnya, bukan judul khotbah, judul dari pembacaan kita di situ diberi judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Sama-sama kita baca. 3, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan apa? Awan yang mengelilingi kita. Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun apa? Dalam perlombaan apa? Yang diwajibkan, sekali lagi saudara, 3, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini kalimat kuncinya saudara, sama-sama. 3, ya. Dan berlomba dengan tekun dalam apa? Perlombaan. Sama-sama bilang sama saya, perlombaan. Yang diwajibkan bagi siapa? Bagi setiap kita. Tema khotbah saya, saudara boleh munculkan di layar hari ini. Tema khotbah saya pernah bahas saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya bicara tentang menang dalam perlombaan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, perlombaan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, perlombaan kehidupan. Amin. Alkitab dengan tegas berkata bahwa kehidupan kita bagaikanlah sebuah perlombaan. Sekali lagi, Alkitab dengan tegas berkata bahwa kehidupan kita adalah sebuah perlombaan, saudara. Kalau saya bisa gambarkan perlombaan apa? Ibarat sebuah perlombaan lari, saudara. Sekali lagi, ibarat kalau saya bisa gambarkan kehidupan kita, saudara, adalah sebuah perlombaan lari. Di mana garis startnya adalah ketika pertama kali Tuhan taruh kehidupan kita di dunia ini, saudara. Ketika kita dilahirkan ke dunia ini saudara, itu adalah merupakan garis startnya saudara. Nah, garis finishnya kapan? Garis finishnya adalah ketika Tuhan panggil setiap kita secara pribadi untuk kembali ke rumah Bapa. Sekali lagi, garis startnya adalah ketika kita lahir ke dunia, garis finishnya adalah ketika waktu Tuhan panggil setiap kita untuk kembali ke sana saudara. Nah, dan bicara tentang menang dalam perlombaan kehidupan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya mau bilang saudara, konteks menang di sini saudara bukan dulu-duluan saudara. Jadi jangan saudara berpikir karena saya gambarkan seperti lomba lari, terus akhirnya yang menang adalah yang dulu-duluan nyampe. Siapa yang duluan nyampe, dia yang menang. Bukan, tetapi di sini bicara konteksnya adalah bicara tentang siapa yang bisa mencapai garis finish dalam keadaan setia saudara. Siapa yang bisa mencapai garis akhir itu saudara. Dan yang paling terutama tentunya dalam keadaan setia saudara. Jadi jangan saudara pikir, oh karena hidup adalah perlombaan. Pendeta Marcel bilang, bagaikan perlombaan lari, aku harus duluan nyampe ke sana. Kalau saudara mau duluan silakan. Iya. Kalau saya mah, oh enggak. Bahkan kalau saya bisa bayangkan kan kalau Alkitab berkatakan, oh kalau udah waktunya Tuhan, rumah kita di surga udah jadi, kita sudah mau dipanggil Tuhan ke sana. Tapi saya doa, Tuhan rumah saya jangan dulu dibangun. Kalau mau gambar dulu nggak apa-apa, gambar 3D-nya, mau peletakan batu pertama pun ya udah nggak apa-apa lah Tuhan. Tapi jangan dulu bangun Tuhan, jangan dulu. Kalau ada yang mau duluan silakan. Saya doa semua panjang umur, amin. Kalau panjang umur aja, amin. Saya mau bilang saudara, iya. Ada satu cerita, saya ingat satu cerita kalau bicara tentang dulu-duluan, saya ingat satu cerita. Dia bilang begini saudara, ada seorang ibu guru sekolah minggu tanya sama anak-anaknya. Adik-adik, siapa yang mau suka masuk surga langsung berdiri. Nah, sekali lagi. Adik-adik, siapa yang suka masuk surga? Bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Tiba-tiba ada si Yobel, dia duduk-duduk. Ibu gurunya marah-marah, hei Yobel, kau tidak mau masuk surga? Mau masuk surga ibu? Terus kenapa kau tidak berdiri? Kenapa ibu? Semua berangkat kah? Katanya saudara. Yobel lebih pintar daripada ibu gurunya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang mencapai menang dalam perlombaan kehidupan, bukan bicara tentang siapa yang duluan, tetapi siapa yang akhirnya mencapai. Sama-sama bilang sama saya pencapaian. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya pencapaian.
Amin. Tetapi sayangnya saya mau bilang saudara, banyak orang hari-hari ini saudara, ternyata mereka sampai akhir kehidupannya, mereka tidak mencapai garis finish yang Tuhan sudah tetapkan saudara. Sekali lagi, sayangnya dalam kehidupan hari-hari ini saudara, banyak orang akhirnya tidak mencapai yang namanya garis finish dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya sejak semula sebenarnya karena banyak hal saudara. Nah itu makanya saya mau ajak saudara sama-sama saudara, kita akan sama-sama belajar bagaimana agar kita mencapai garis akhir bicara tentang menang dalam perlombaan kehidupan kita saudara. Yang pertama apa yang harus kita miliki, yang pertama boleh munculkan di layar saudara, adalah tentang memiliki tujuan yang benar. Sama-sama bilang sama saya tujuan yang benar. Sama-sama bilang sama saya tujuan yang benar. Ibrani 12 ayat 2, coba boleh munculkan di layar saudara. Ibrani pasal yang ke-12 tadi saudara. Kita lihat ayatnya yang kedua, kelanjutan dari pembacaan pembuka kita tadi saudara. Ibrani pasal yang ke-12 tadi, ayat yang kedua, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, sama-sama kita baca. 3, ya. Terju pada Yesus yang memimpin kita apa? Dalam iman. Dan yang membawa iman itu apa? Kepada kesempurnaan. Yang dengan apa? Mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang apa? Sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita lihat kalimat yang bagian awal saudara. Ini kalimat kuncinya saudara. Yang pertama, bagaimana yaitu kita sekali lagi saudara bisa mencapai tujuan kita dalam kehidupan kita. Dalam bicara tentang konteksnya menang dalam perlombaan kehidupan. Boleh munculkan ayat lagi saudara. Yang pertama bicara tentang melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada, sama-sama bilang sama saya, mata yang tertuju pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mata yang tertuju pada Tuhan. Amin. Itu kenapa poin yang pertama saya mencatat di sini saudara, bagaimana agar kita bisa mencapai garis akhir bicara tentang menang dalam perlombaan kehidupan, adalah yang pertama memiliki tujuan yang benar. Karena gini saudara, yang saya percaya tujuan kita akan sangat menentukan langkah kita. Sekali lagi, tujuan kita akan sangat menentukan langkah kita. Jadi begini, kalau misalnya tujuan kita keliru, maka langkah yang akan kita ambil pun pasti keliru. Kalau misalnya tujuan kita salah, maka langkah yang akan kita ambil pun pasti salah saudara. Itu kenapa betapa pentingnya. Muncrat. Sebentar, minum air dulu. Ini gara-gara baru minum kopi ini. Untung jauh, tapi tenang, pendeta bebas corona, udah tes. Sampai di mana khotbahnya tadi? Oh iya, gara-gara tujuan, muncratnya juga punya tujuan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Sampai lupa nih, tujuan kita akan sangat menentukan langkah kita. Kalau misalnya tujuan kita keliru, maka langkah yang kita ambil pun pasti keliru, saudara. Contohnya begini, saudara. Kalau misalnya saudara tujuannya finish, maka langkah yang saudara ambil adalah langkah yang akan membuat saudara mencapai garis finish, saudara. Tetapi ketika dalam kehidupan saudara, ketika tujuan saudara bukanlah garis finish, misalnya melenceng ke kiri, maka akan keluar daripada tujuan yang sebenarnya. Nah, sekali lagi seperti itu saudara. Tuhan sudah punya yang namanya tujuan dalam kehidupan akhir, yang ada yang namanya kehidupan kekal di sana. Tetapi sayangnya dalam kehidupan kita, banyak orang ketika dalam perjalanan kehidupannya, kenapa akhirnya di akhir kehidupannya dia tidak berakhir di tempat yang sebenarnya yang Tuhan mau, yaitu kehidupan yang kekal. Karena dalam perjalanan kehidupannya dia menempatkan fokusnya pada tujuan yang keliru, saudara. Contohnya begini, saudara. Saudara datang ke gereja, sama-sama ibadah. Tapi banyak orang pulang, sama-sama ibadah, tapi ada yang diberkati, ada yang tidak. Karena tujuannya adalah tujuan yang keliru. Contohnya begini. Bicara tentang berkat misalnya. Saudara datang ke gereja, saya mau bilang, Tuhan ingin saudara diberkati, amin. Tetapi Tuhan tidak ingin saudara hanya ingin diberkati. Ada yang, apa itu maksudnya? Ada yang loading, Pak Pendeta, itu terlalu berat buat aku. Sekali lagi begini, Tuhan ingin saudara diberkati, tapi Tuhan tidak ingin saudara hanya ingin diberkati. Maksudnya apa? Ini bicara tentang fokus, sama-sama bilang sama saya fokus. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Amin. Tuhan ingin saudara dan saya, tujuan kita, fokus kita sama Tuhan. Karena ketika kita tujuan kita, fokus kita sama Tuhan, maka berkat itu akan datang dalam kehidupan kita.
Tapi sayangnya kalau yang menjadi tujuan kita adalah hanya pada berkatnya. Saya pernah bahas dengan detail ini saudara. Pada berkatnya bisa-bisa kau kehilangan Tuhan yang sebenarnya menjadi tujuan utama. Akhirnya ketika kau sampai di sini kau nggak dapat apa-apa. Karena kenapa? Kau salah menentukan tujuan dalam kehidupanmu saudara. Mohon maaf banget saudara. Banyak orang hari-hari ini saudara punya tujuan yang salah dalam kehidupannya. Mohon maaf. Mungkin ini bertentangan dengan orang-orang di luar sana yang suka bilang begini. Prinsip yang bilang begini, bahwa segalanya, uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Saya mau bilang saudara, buat saya itu kebalik saudara. Kenapa? Karena sifat dari kalimat ini adalah kalimat yang kedua lebih benar daripada kalimat yang pertama. Harusnya adalah segalanya butuh uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Amin. Mantap, ini baru Tiberias garis keras. Iya, ada aminnya. Soalnya kadang-kadang saya suka gemes. Ada jemaat Tiberias, lemes-lemes. Pendeta udah teriak. Harus ada suara. Saya mau bilang, karena gini saudara. Banyak orang, sekali lagi ya karena saya pendeta, saya ngelayanin banyak orang saudara. Banyak orang yang saya kenal punya harta yang melimpah saudara. Tetapi toh dia sadar bahwa ketika dia nggak punya Tuhan dalam kehidupannya, semua hartanya jadi sia-sia saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa gaul dengan, bisa kenal dengan orang-orang yang sampai buat saya secara orang dunia sangat hebat saudara. Tapi saya mau bilang saudara, dari situ saya belajar bahwa sekali lagi mereka bilang bahwa segala yang mereka miliki, kalau nggak ada Tuhan akhirnya bisa sia-sia, nggak usah jauh-jauh. Di dalam Alkitab, siapa salah satu orang yang paling kaya dalam Alkitab? Firaun. Itu Salomo. Firaun kaya, tapi Salomo lebih kaya. Salomo kaya raya. Harta itu kalau semua yang diinginkan manusia ada sama Salomo. Orang kan pengen tuh 3 ta. Apa itu? Harta, tahta, dan wanita. Itu kalau buat pria. Kalau buat wanita apa masih ingat? Saya pernah bahas. Harta, tahta, dan ini bukan jemaat saya kali ya. Belum pernah hadir sesi saya. Kalau pria, harta, tahta, wanita. Kalau wanita, harta, tahta, tas. Iya. Saya mau bilang, bicara tentang tas, ini adalah harta yang paling penting yang harus dicapai oleh wanita. Saya mau bilang, Pak, sebesar apapun kesalahanmu Pak di rumah, tapi kalau kau pulang bawa tas Hermes Pak, istrimu dari, apa? Mah, ada tas Hermes. Pak, makan Pak. Aduh, Mama memang, tapi Mama ngerti kok semua itu Papa memang baik sebenarnya. Ini Mama makan. Mama udah sikat kamar mandi. Baik banget, iya, tapi pakai sikat gigi Papa. Sekali lagi saya mau bilang saudara, Salomo punya semuanya, harta. Punya tahta, raja, posisi paling tinggi. Wanita, istri Salomo berapa? Ketawanya begitu banget. Ya, total 1000. Saudara bisa bayangin. 1 hari 1, 3 tahun belum habis. Itu. Makanya saya mau bilang saudara, sebanyak itu saudara. Tapi in the end of the day, in the end of his life, dia bilang apa? Semuanya sia-sia. Sekali lagi saya mau bilang saudara, tujuanmu yang paling utama, saya mau bilang untuk mencapai garis finishmu dalam kemenangan dalam kehidupan harus apa tuh? Saya mau bilang saudara, Tuhan yang paling utama. Karena kalau kau cari yang lain, bisa-bisa kau kehilangan yang utama, nggak capek garis finish. Tapi kabar baiknya, ketika kau fokus pada tujuan yang benar, cari Tuhan, janji Tuhan apa? Semuanya. Sama-sama bilang sama saya, semuanya pasti ditambahkan bagiku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hilang kanan kirimu, ayo fokus cari Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semua ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, kita cepat saudara. Yang kedua saudara, apa atau bagaimana agar kita menang mencapai garis akhir dalam perlombaan kehidupan kita? Yang kedua, Matius pasal yang ke-20, 1-16 saudara. Kita akan baca singkat saudara. Matius pasalnya yang ke-20 saudara, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Lalu terpuji nama Tuhan. Matius pasalnya yang ke-20
ayat 1 sampai 16 yang sudah di sana, boleh bilang haleluya. Di situ diberi judul apa? Perumpamaan tentang orang-orang upahan. Shalom, ada bawa Alkitab enggak? Semua modal layar. Bawa Alkitab. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sama-sama kita baca 3 ayat. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti apa? Seorang tuan rumah yang pagi-pagi keluar mencari apa? Pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua dikatakan apa? Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, bahwa menyuruh apa? Ayat yang berikutnya, kira-kira apa pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang yang lain menganggur di pasar. Ayat 4, katanya, pergilah jugalah kamu ke kebun anggur dan mereka pun pergi. Ayat 5, kira-kira apa? Sama seperti tadi. Terus ayat 7, ayat yang ke-8, kita lanjut ayatnya yang ke-13. Tetapi apa? Tuhan menjawab itu seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita apa? Telah sepakat? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir, ini juga sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan apa milikku menurut kehendak hatiku? Atau apa? Iri hati engkau karena apa? Aku murah hati. Demikianlah apa? Orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan apa? Menjadi orang yang terakhir. Saudara, sekali lagi kalau kita baca di bagian awal, saudara, itu bicara tentang gambaran kerajaan sorga. Dan Tuhan memberikan gambaran kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan yang memiliki ladang anggur, saudara. Dia keluar, ketemu orang, janjian, oke 1 dinar sehari kerja. Dia keluar lagi, udah siang, dia ketemu orang, dia bawa lagi, 1 dinar sehari. Akhirnya saudara, begitu terus, sampai di akhir ada orang udah sore-sore, dia panggil lagi, saudara. Akhirnya kerjanya cuma sebentar, saudara. Nah, orang yang pertama ini, saudara, dia iri hati. Kenapa? Karena dia kerja dari pagi. 1 dinar sehari. Ada orang udah sore baru mulai kerja. 1 dinar sehari juga, saudara. Akhirnya, di situ dikatakan apa? Akhirnya, orang yang pertama jadi yang terakhir jadi yang pertama, saudara. Saya mau bilang begini, saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara, salah satu hal yang bisa membuat kita gagal mencapai yang namanya kerajaan sorga, gambaran tentang garis finish, bicara tentang kemenangan dalam kehidupan kita, adalah bicara tentang yang namanya iri hati. Sama-sama bilang sama saya, iri hati. Itu kenapa poin yang kedua boleh munculkan, saudara. Saya mencatat di sini, saudara, tidak ada iri hati. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, iri hati. Amin. Ibarat perlombaan lari tadi, saudara. Kita sementara berlari, saudara, mencapai yang namanya tujuan. Kita sudah punya tujuan yang benar, kerajaan sorga. Tapi dalam proses perjalanan lomba lari itu, saudara, kita lihat orang diberkati, kita iri, saudara. Ini semangat banget sampai lari. Nggak apa-apa, ini cuma 1 sesi. Saya siap. Kalau 6 sesi, nggak kuat. Ibarat lagi lomba lari, saudara. Saudara sudah punya tujuan yang benar, cari Tuhan. Tapi karena kau iri hati, kau lihat orang lain diberkati, kau belum diberkati. Kau lihat orang lain lebih daripada engkau, kau belum. Akhirnya apa? Memang sudah di track yang benar, tapi karena iri hati ingin jatuhin orang. Akhirnya apa? Keluar jalur, lari miring, keluar jalur. Lihat orang lain diberkati, ingin jatuhin orang. Akhirnya apa? Jatuh sendiri, saudara. Memang saya mau bilang, saudara, mungkin saudara sering dengar pendeta bicara tentang iri hati. Tapi saya mau bilang, saudara, memang iri hati ini adalah sebuah dosa klasik. Kapan pertama kali Alkitab mencatat tentang iri hati? Di Babel. Oh iya betul, Kain dan Habel. Sorry. Pakai masker toh, bukan karena tidak terkedengeran. Pendeta mah, saya mendengar pakai ini juga. Kain dan Habel, betul. Itu dari manusia, baru manusia mula-mula udah iri hati. Kain iri sama Habel karena persembahannya diterima Tuhan, persembahannya Kain enggak. Akhirnya dia iri hati, dia bunuh adiknya, saudara. Saya mau bilang, saudara, memang dari zaman dulu iri hati sudah ada. Pertanyaan saya, nggak usah jauh-jauh, saudara evaluasi di lingkungan saudara. Orang yang iri sama saudara ada nggak? Oh banyak. Nggak usah jauh-jauh. Saudara iri sama, yang nggak jawab apa? Iri sama orang atau gimana? Oh kalau di gereja? Enggak.
Nah, tapi saya percaya di sini tidak ada yang iri hati, amin. Iya, wajah-wajah malaikat semua begini. Pendeta ini bagaimana ini? Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, betul. Sampai hari ini, yang namanya iri hati itu banyak, saudara. Bukan cuma di lingkungan pekerjaan, lingkungan tetangga bertetangga, lingkungan keluarga, lingkungan pelayanan pun ada yang iri hati. Karena memang, saudara, ini merupakan dosa klasik, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, iri hati itu akhirnya bisa membuatmu akhirnya nggak bisa mencapai garis akhir dengan kemenangan. Saya mau bilang, saudara, hati-hati, saudara. Banyak orang, mohon maaf ya, kadang-kadang, mohon maaf banget, ngelihat orang lain lebih dikit aja langsung iri. Yang paling ngeri, lihat orang mencapai yang namanya pencapaian karir lebih lagi langsung iri. Saya mau bilang, saudara, pertanyaan saya, kalau kau iri sama karir orang yang dia capai, apakah itu bisa membuatmu lebih baik? Hah? Yakin dong begitu kayak di belakang? Tidak. Iya dong itu. Kalau kau iri bisa membuat lebih baik nggak? Nggak, karena kenapa? Kau fokus sama dia, bukan kau yang lebih baik, malah dia yang jauh lebih baik, saudara. Karena gini, fokus kita kan, ketika kau fokus pada sesuatu, itu akan bertumbuh, saudara. Kalau kau fokus sama iri hati sama orang lain bertumbuh, kau nggak mencapai apa-apa, saudara. Orang kalau iri hati akhirnya mau orang lain jatuh, mau orang lain kenapa-napa, akhirnya apa? Nggak ada kesempatan buat dia untuk upgrade dirinya, untuk jauh lebih baik. Tetapi kalau iri hati, aduh, gampang jatuh, saudara. Saya mau bilang, orang lain mencapai tujuan, orang lain mencapai karir yang luar biasa, jangan iri, tapi jadikan itu sebagai motivasi supaya kau diberkati Tuhan, amin. Kalau kau ini, suami-suami, ada yang saya temukan, suami-suami lihat orang lain punya istri cakep, iri loh. Pak, jangan ketawa, bertobat. Ada loh, ada orang lain yang pikir, kok kenapa ya istrinya lebih cantik daripada istri saya? Saya mau bilang, zaman sekarang kecantikan itu tergantung, Pak. Amin. Iya, saya mau bilang, Pak, kalau kau lihat orang lain istrinya lebih cantik daripada istrimu, jangan langsung iri. Evaluasi biaya maintenance-mu sama istri. Ini betul. Ibu-ibu tenang, saya membela isi hati ibu-ibu. Iyalah, zaman sekarang kecantikan itu semuanya tergantung biaya maintenance. Kalau biaya maintenance-mu bagus, Pak, mau istrimu bulu mata kayak gelombang lautan yang samudra itu, Pak, bisa, Pak. Betul. Kalau kau biaya maintenance-mu bagus, Pak, mau istrimu sanggul 2 meter ke atas, Pak, masuk gereja mesti. Bisa, Pak. Iyalah, pakai spray yang merek Barbara itu. Keras, waduh, menara Eiffel kalah. Yang penting, makanya nggak usah iri, cukup tambah biaya maintenance sama istri. Amin, ibu-ibu. Tuh, dari isi hati itu, Pak. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iri itu hanya akan menghalangi berkat Tuhan datang dalam hidupmu. Iri hati hanya akan membuatmu nggak mencapai apa-apa dalam kehidupanmu, saudara. Saya mau bilang, mohon maaf ya, gereja ini, saudara, Bapak Gembala Sidang bangun gereja ini, saudara, banyak yang iri, banyak. Karena pertumbuhan jemaatnya luar biasa. Pertumbuhan orang yang diberkati di dalamnya banyak, luar biasa. Tapi saya mau bilang, saudara, akhirnya apa? Bapak Gembala Sidang cuma fokus sama tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Gereja kita terus maju. Gereja kita terus diberkati Tuhan. Amin. Saya mau bilang, ayo hari-hari saudara, nggak usah peduli sama orang lain. Tuhan itu nggak pernah salah memberkati, amin. Kalau kau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh fokus pada tujuan Tuhan, saya mau bilang, saudara, segalanya pasti Tuhan berkati dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, nggak perlu iri. Bilang sama yang ngomong, Tuhan tahu yang terbaik buatmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya biasa habis khotbah begini, ada ibu-ibu suka DM. Oh, Pak Pendeta, terima kasih ya Pak Pendeta ya. Saya paling suka khotbah Pak Pendeta tuh pas bagian uang maintenance itu, Pak Pendeta. yang terakhir, sambil pemain musik boleh siap-siap, saudara. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai 30. Yuk, Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai 30. Yuk, kita cepat, saudara. Yuk, Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Pemain musik boleh siap-siap, saudara. Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 22 sampai 30. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya.
Saya baca dua-dua, saudara 23, kita gantian 30 sama-sama saudara. Siapa yang diselamatkan? Bicara tentang tadi keselamatan, garis akhir menang dalam perjalanan kehidupan. Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. 23 silakan. Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ayat 25. Ayat yang ke-26. Maka kamu akan berkata, benar ya 26 ya? Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. 27. Ayat yang ke-28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29. Nah, ini bagian ayat yang 30 sama seperti yang kita baca tadi. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan apa? Menjadi orang yang terakhir. Ini gambarannya begini saudara, kalau saya tarik ke analogi yang tadi, gambaran tentang perjalanan kehidupan kita bagaikan sebuah lomba lari saudara, di mana garis finishnya adalah akhir kehidupan kita yang tetap setia dalam Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita saudara, sama seperti ayat yang kita baca, itu adalah sebuah perjalanan yang memang gak mudah saudara. Jangan saudara pikir hidup dalam Tuhan terus langsung indah-indah aja. Jangan saudara pikir hidup dalam Tuhan terus artinya nggak ada masalah. Jangan saudara pikir hidup dalam Tuhan artinya jalan lurus tol. Tanpa adanya kemacetan, tanpa adanya jalan rusak, tanpa adanya kerusakan di jalan, tanpa adanya tantangan di jalan. No, ada masalah. Bahkan saya mau bilang saudara, kadang-kadang ikut dunia jauh lebih gampang daripada ikut Tuhan. Itu kenapa Alkitab kan bilang begini saudara. Ikut menuju jalan Tuhan, menuju pada keselamatan itu sempit. Maksudnya susah untuk masuk ke sana. Sedangkan pada kebinasaan itu luas. Karena kenapa? Orang mau masuk surga, gak mudah. Maksudnya gimana? Mesti jaga hidup, mesti jaga perkataan, mesti jaga hati. Kalau orang dunia kan gampang. Ketika ada godaan langsung, ayo. Kalau perlu sebelum digoda, goda duluan. Iya. Kalau orang dunia kan gampang, makanya saya mau bilang gampang. Kalau anak Tuhan digoda mesti. Hai om, sini om. Oh tidak, dalam nama Yesus. Sekalipun mungkin dia cantik banget. Om. Tidak, dalam Tuhan. Kalau orang dunia kan, ayo. Ya, tapi anak Tuhan tidak, dalam nama Yesus. Orang dunia gampang. Dibentak, woi. Orang dunia balas, apa lu gua telan lu. Gampang. Anak Tuhan dibentak, woi. Mesti sabar Tuhan. Apalagi orang Ambon, Batak, Manado, Papua yang punya tingkat darah tinggi, lebih tinggi daripada darah Yesus kadang-kadang. Enggak, itu salah. Jangan bilangnya pendeta tidak alkitabiah lagi. Mau bersahabat Tuhan, waduh, nggak mudah, betul. Udah dijahatin, orang dunia gampang balas. Apa? Mau jahat sama saya? Saya lebih jahat. Orang dunia diselingkuhin. Suami, kamu selingkuh? Aku ini orang dunia. Kamu selingkuh, sebelum kamu selingkuh, aku udah selingkuh duluan malah. Orang dunia, anak Tuhan mesti sabar. Makanya saya mau bilang, saudara, kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, nggak mudah. Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan mau kita apa sama-sama bilang sama berjuang. Itu kenapa saya suka Bapak Gembala Sidang kita dengan tegas bilang begini, saudara.
Ayo berjuang, jaga hidupmu, jaga perbuatanmu. Amin. Saya mau bilang Bapak Gembala mengasihi saudara dan saya supaya apa? Sesuai dengan penglihatan yang Tuhan taruh. Saudara dan saya kita jemaat Tiberias berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Seperti apapun keadaannya, seperti apapun godaannya. Ayo, jangan kalah. Terus berjuang supaya apa? Sampai garis akhir nanti saudara kita akan apa? Beroleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo berjuang. Bilang sama yang ngomong, sampai jumpa di garis finish. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.